Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Maria dengan NIM 2303012214 dan rekan saya Afmila Iya dengan NIM 2303010692. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi yang telah kami rancang, yaitu aplikasi mengenai sistem informasi manajemen kepegawaian yang telah kami buat. Di mana aplikasi yang kami buat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web. Oke, baik. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai rancang bangun sistem informasi manajemen kepegawaian Simpek berbasis web. Di sini saya akan masuk ke latar belakang aplikasi ini. Proses administrasi kepegawaian manual sering menimbulkan masalah seperti kesalahan data dan keterbatasan akses. Untuk itu dibutuhkan sistem digital yang terintegrasi dan efisien. Simpek berbasis web ini hadir sebagai solusi yang memungkinkan pengelolaan data pegawai secara real-time, aman, dan terpusat. Sistem ini dikembangkan dengan Laravel, dilengkapi dengan fitur CRUD, autentifikasi, relasi data antar tabel, serta AJAX. Untuk tujuan aplikasi ini yaitu menyediakan sistem yang memudahkan pengelolaan data pegawai, lalu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan informasi kepegawaian, dan menyediakan laporan kepegawaian yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya Afmi sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih fitur-fitur utama di dalam aplikasi kami ini, yaitu yang pertama dashboard dan navigasi. Dashboard dan navigasi ini itu dia menyediakan menu untuk mengolah data pegawai dan master data seperti agama, lalu diklat, gapok, golongan, jabatan, dan juga pendidikan. Yang kedua, manajemen gaji pokok atau yang singkatannya gapok. Ketiga, searching data pegawai, yaitu menggunakan fitur pencarian search atau dan juga pagination, sorting, dan jumlah entry yang ditampilkan. Keempat, detail profil pegawai, yaitu fitur ini digunakan untuk menampilkan informasi lengkap tentang seorang pegawai dalam sistem kepegawaian. Yang kelima, grafik data kepegawaian. Fitur ini digunakan untuk menampilkan data pegawai dalam bentuk visual grafik sehingga lebih mudah dianalisis dan dipahami. Selanjutnya, teknologi yang digunakan seperti yang dijelaskan oleh pemateri pertama tadi, yaitu kami menggunakan framework Laravel PHP dan juga database frameworknya yaitu MySQL atau biasa digunakan itu XAMPP. Lalu front end yaitu Black Template dan Bootstrap. Lalu juga ada tool seperti Composer, Artisan CLI, dan NPM. Oke, ini flowchart aplikasi kami. Selanjutnya ada use case aplikasi, ada class diagram, juga ada squash diagram, lalu ada squash diagram tahap 2, dan squash diagram tahap 3. Oke, lanjut ke solusi yang ditawarkan, di mana pada saat kami membuat aplikasi Simpek ini, yaitu kami memfokuskan pada bagian sistem yang mampu mengatasi kendala dan juga kekurangan sistem kepegawaian manual atau yang sebelumnya hanya menggunakan pencatatan. Lalu juga kami menggunakan pendekatan digital yang lebih terstruktur, efisien, dan juga adaptif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kesimpulannya yaitu sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis web ini berhasil dikembangkan menggunakan Laravel untuk mendukung pengelolaan data kepegawaian secara efisien dan terstruktur. Fitur utama seperti autentifikasi, CRUD, data pegawai, jabatan, unit kerja, AJAX, dan pagination, serta pencarian telah diimplementasikan dengan baik. Berikut ini potongan kode program dan demo aplikasi yang kami sajikan. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Ini adalah tampilan front-end aplikasi Simpek ini, sistem manajemen aplikasi kepegawaian. Pada bagian front-end ini ada tombol masuk dan tombol daftar. Jika pengguna belum daftar atau registrasi, silakan daftar terlebih dahulu. Tapi jika pengguna sudah daftar atau registrasi, maka pengguna dapat masuk. Nah, di sini saya langsung aja masuk karena sebelumnya saya sudah mendaftar. Di sini saya memasukkan email saya, yaitu tiara@gmail.com. Nah, di sini saya login sebagai pengguna aplikasi ini. Saya login. Nah,
Pada bagian login aplikasi ini akan muncul dashboard pengguna. Di sini ada berapa jumlah karyawan, ada 11 karyawan, berapa user yang masuk, itu ada 3 user, dan berapa jenis karyawan. Nah, di sini ada jenis laki-laki dan perempuan. Perempuan ada 7 dan laki-laki ada 4. Dashboard ini terhubung ke grafik. Nah, pada bagian grafik ini kita bisa lihat laki-laki totalnya ada 36,4%, yaitu berjumlah 4 orang. Lalu perempuan ada 63,6%, yaitu berjumlah 7 orang. Di sini di bawahnya juga ada grafik untuk versus yang menikah dan belum menikah. Ada 81,8% itu yang belum menikah, berjumlah 9 orang, lalu yang menikah 18,2 berjumlah 2 orang. Di sini juga kita dapat melihat data-data pegawai yang ada, yaitu di sini ada Tiara Rika, Wahyu Rizky, dan Ridwan. Di sini kita dapat melihat riwayat pegawai. Di sini ada nama Tiara Rika, nomor HP, serta status. Jika kita mau mengedit semua ini, kita harus login dulu sebagai admin. Kita keluar dari aplikasi ini, kita log out. Lalu kita login ke aplikasi ini sebagai admin. Kita masuk ke email yang berbeda, yaitu Tiara. Masuk. Nah, di sini kita login sebagai admin. Di sini kita bisa mengakses fitur create, read, update, dan delete. Di sini kita bisa menambah data, mengupdate data, serta menghapus data. Coba saya menambahkan data pegawai terlebih dahulu. Tempat. Jenis kelamin perempuan. Namanya saya masuk sebagai Tiara. Status pegawai aktif. Sini saya akan mengisi data aplikasi ini. Sini saya mengisi data di dalam aplikasi ini. Saya mengisi jabatan, status pernikahan, serta status tamat jabatan. Sini saya klik tombol tambah. Nah, di sini akan muncul tombol sukses ditambah, data berhasil ditambah. Nah, ketika saya menambah, dia akan tetap nih di blacklist juga. Itu sudah menggunakan aja. Lalu, jika saya mencari nih yang tadi saya sudah isi datanya, saya mencari Tiara. Nah, maka akan muncul Tiara Marwiyah, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon. Nah, rupanya nih ada yang salah nih. Tempat tanggal lahirnya 2012. Saya bukan lahir tanggal segitu, saya ubah. Saya klik ini, maka dia akan bisa mengubah. Nah, di sini saya mengubah tahun saya itu 2003. Nah, di sini saya ubah, saya masukkan foto terbaru. Di sini saya masukkan foto terbaru. Di sini saya masukkan foto, lalu saya ubah. Saya klik tombol ubah, maka di sini datanya akan berhasil diedit. Nah, dia akan tetap di backlist ini. Nah, ini sudah menerapkan ajak. Dia tidak akan berpindah aplikasi, dia akan tetap di form yang awal tadi. Lalu jika kita mau menghapus nih, rupanya ada data yang sudah tidak sesuai. Kita tinggal klik tombol ini, hapus, lalu maka dia akan ada konfirmasi dulu. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Jika tidak, centang tidak. Nah, jika ini iya, maka kita hapus. Misalnya kita mau menghapus data Sinta, kita hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Kita klik iya, maka data akan dihapus. Nah, itu akan menampilkan pesan sukses hapus, data berhasil dihapus. Dia tetap di tampilan halaman list. Lalu ini untuk data master. Di bagian data master ini, admin lah yang bisa mengedit dan menambah. Disinilah admin bisa mengedit agama, diklat, gaji pokok, golongan, jabatan, dan lain-lainnya. Di sini juga admin memegang kendali penuh dalam aplikasi ini sebagai orang yang bisa mengedit dan mengupdate data tersebut. Pada aplikasi ini juga sudah diterapkan pagination. Nah, di sini data yang sudah saya isi ini sudah melebihi dari 10. Nah, sudah melebihi dari 10, maka kita akan bisa ke next page selanjutnya, itu halaman kedua.
Ini dia daftar saya tadi, itu Tiara Marwia pada halaman kedua. Selanjutnya di sini pada bagian grafik akan berubah. Nah, di sini akan berubah yang saya isi, laki-lakinya berjumlah menjadi 4 dan perempuannya bertambah menjadi 7. Tadi kan 6. Nah, ini dia juga terupdate dia di dashboard. Di dashboardnya karyawannya totalnya jadi 11. Tadi kan karyawannya ada 10. Nah, itu juga perempuannya menjadi 7, laki-lakinya menjadi 4. Nah, tadi kan saya juga ada menghapus, makanya dia jadi berkurang juga. Tadi kan aturannya 11 juga. Baik, itulah demo program pada aplikasi kepegawaian ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Akmilaia. Nah, setelah pemateri 1 tadi menjelaskan mengenai demo aplikasi kami, sekarang saya akan mendemo aplikasi program kami. Kita langsung masuk saja ke Visual Studio Code. Nah, ini merupakan tampilan dari codingan program kami, yaitu meliputi controller, middleware, autentikasi, ajak, dan lain-lainnya. Kita langsung saja masuk ke bagian controllers-nya, di mana controllers ini itu terletak di folder app. Pertama kita buka list pegawai controller, di mana fungsinya itu untuk mengatur alur logika antara model database dan juga view untuk tampilannya nanti. Ini merupakan kode program controller listnya. Bisa dilihat ini bagian list controller kode program kami. Oke, kita langsung masuk ke bagian web root-nya, di mana di bagian middleware yang ini itu digunakan untuk memfilter request yang masuk. Contohnya itu hanya user yang login, dan untuk admin itu hanya bisa oleh adminnya saja. Dimana untuk middleware itu ada out untuk mengecek apakah user sudah login, lalu untuk guest itu apakah user belum login. Oke, ini merupakan kode program dari root kami. Oke, kita langsung masuk ke bagian view-nya. Pada aplikasi ini sudah menerapkan ajak. Untuk itu kita bisa melihat kode program ajaknya di bagian induk.black di bagian views. Ini bisa dilihat bagian ini sudah menerapkan ajak, di mana fungsinya itu untuk mengirimkan data ke server tanpa refresh halaman atau nge-reload. Lalu di halaman daftar pegawai jika ingin dihapus juga itu sudah menggunakan ajak. Data tersebut tanpa harus kita nge-reload halaman baru. Ini bisa dilihat merupakan tampilan dari kode program model aplikasi kami. Ada banyak, mulai dari agama, anak, dan sampai seterusnya. Nah, dari kode program ini untuk menyimpan data-data yang sudah dibuat oleh si user itu kita bisa menyimpannya di database. Nah, ini merupakan database dari aplikasi kami, ada alamat dan seterusnya. Di sini saya akan membuka bagian usernya saja. Nah, bagian user ini sudah ada tadi 3 yang login, itu ada admin dan juga pegawai. Sekian kode program dan demo aplikasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.